Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ketemu lagi bersama saya Arbi Robiansah di dalam saluran terbaru saya, yaitu Catatan Bisnis Arbi. Nah, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian sehat ya di masa pandemi COVID-19 ini. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa selalu makan makanan yang sehat dan bermutu supaya kita memiliki imun yang kuat ketika beraktivitas baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan, guys. Oke, di konten kali ini saya akan berbagi pengalaman saya mengenai pembelajaran semasa kuliah di kampus tercinta, yaitu University of Trilogy maksudnya, di mana saya mengambil jurusan agribisnis. Nah, di mata kuliah yang sangat favorit, tentunya saya ingin sekali membagikan pengalaman yang pernah saya dapat gitu. Dan mudah-mudahan harapannya ini bisa dimanfaatkan bagi teman-teman semuanya. Nah, di konten kali ini seperti kita lihat sudah terpampang jelas judulnya yaitu entrepreneurship, di mana ada peluang dan ada tantangan. Nah, ini cocok banget bagi kalian yang ingin menjadi seorang entrepreneur di usia muda, baik mau setelah lulus kuliah maupun semasa menjalani kuliah. Biasanya saran saya ingin memulai usaha yang paling cocok itu di sekitaran kalau kuliah itu semester 4-an, karena di sana kita banyak mengeksplor banget, terutama jurusan saya nih, jurusan agribisnis. Oke, next. Berbicara mengenai entrepreneurship, kita harus tahu dulu tingkat wirausaha di berbagai negara dengan merujuk pada GAI atau bisa disebut dengan Global Entrepreneurial Indicator. Jadi di setiap negara itu sangat beda-beda gitu indikator-indikatornya. Coba saja kita lihat dalam slide itu ada di negara Amerika. Ini datanya itu agak lama ya, gak apa-apa, cuman sebagai pembanding aja dengan negara kita. Pertama, peringkat USA menempati peringkat 1 dari 137 yang diteliti Global Entrepreneurs indikatornya, dengan skornya itu yang sangat besar sekali ya, karena kita tahu kan di Amerika itu raksasa perusahaan berkumpul gitu, seperti Google, kemudian Facebook, kemudian Apple, dan lain sebagainya. Nah, dia itu skornya itu 83,4 di tahun 2017. Kemudian naik di tahun 2018 yaitu 83,6%. Kenaikannya itu per tahun sangat signifikan sekali di negara Amerika. Kita beralih ke Asia. Apabila di Asia kita lihat ya, kita lihat bahwa ada negara-negara yang sangat bagus banget Global Entrepreneurs indikatornya. Selain Indonesia, ternyata ada Singapura, guys. Nah, untuk Singapura ini Global Entrepreneur indikatornya itu skornya itu 52,2% di tahun 2017, kemudian naik sekitar 5%-an ya, menjadi 52,7% di tahun 2018. Selanjutnya di negara Malaysia, negara tetangga kita, guys. Nah, di negara tetangga kita itu peringkatnya yaitu 54,170%.
maksud saya peringkat ke-54 dari 137 GAI score, di mana nilainya itu 33,4% di tahun 2017 dan kemudian naik 3%-an menjadi 32,7% di tahun 2018. Nah, selanjutnya di negara Thailand. Kita tahu kan Thailand ini sangat terkenal sekali negaranya, baik di bidang pangan maupun di bidang perikanan. Yang saya tahu sih seperti itu. Nah, di mana kalau kita lihat dari Global Entrepreneur Indicator-nya, itu peringkatnya itu ternyata ke-65. Dan di Asia yang paling bagus sih Singapura ya. Kedua Malaysia, ketiga Thailand. Thailand itu GAI skornya itu mencapai 27,1% di tahun 2017 dan naik 3% di tahun 2018, yaitu sebesar 27,4. Nah, kemudian kita melihat Indonesia. Dilihat dari Indonesia, ternyata kita sangat tertinggal jauh, tapi tidak apa-apa. Ini tidak menutup kemungkinan untuk kita terkalahkan dengan negara-negara lain. Ini menjadi semangat kita untuk membangun wirausaha baru bagi kaum milenial. Nah, untuk Global Entrepreneur Indicator-nya, skornya itu mencapai 21,2% dan naik di tahun 2018 20,7%. Nah, setahu saya kenaikan ini karena banyak sekali ya di Indonesia itu startup yang bermunculan di bidang teknologi. Nah, ini sangat bagus sekali guys. Contohnya saja seperti Gojek yang sudah terkenal oleh sang pendiri yaitu Nadiem Makarim. Kemudian ada Bukalapak, itu oleh Ahmad Zaki, itu yang bergerak di marketplace ya. Kemudian selain marketplace Bukalapak itu ada Tokopedia oleh Kak William, dan ini sangat menginspirasi sekali gitu, dan juga bisa menumbuhkan perekonomian di Indonesia. Namun nyatanya ini jika dilihat dari berbagai negara guys, di tahun 2018 ternyata Indonesia itu harus banget meningkatkan jumlah wirausahanya, karena dilihat dari Global Entrepreneur Score relatifnya itu sangat rendah dibandingkan negara lain. Nah, maka dari itu kita sebagai kaum muda harus banget menjadi seorang wirausaha, karena menjadi wirausaha itu adalah salah satu pilar pendukung perekonomian suatu negara. Oke, lanjut ya. Nah, saya selalu menekankan apabila kalian ingin menjadi seorang pengusaha di bidang apapun itu, kalian harus menjaga sikap, karena kita lihat dari quotes, attitude is everything. Sikap adalah segalanya, maksudnya. Dengan mengubah sikapmu, hidupmu akan berubah. Seperti itu. Dimulai dari sikap kita untuk mau menjadi seorang entrepreneur ya.